Jangan langsung dipedomani, tapi kira-kira yang benar pedomannya nanti seperti ini. Ya, ini the new normal lifestyle santri Indonesia. Ini upaya agar santri itu tidak ngumpet terus. Kalau kita bisa mengelola, orang yang di dalam lingkungan tertutup itu kan tidak mungkin tertular lagi. Itulah kemudian caranya apa? Ya dengan taat protokol kesehatan. Nanti akan saya sampaikan pesantren masa depan nanti, ya bentuknya seperti ini. Kalau ini misalnya ini isinya orang 20, seandainya pesantren normal, ini isinya kan 60. Sekarang kan tidak boleh diisi 60, nanti harus begitu. Sampai kapan? Ya kita nanti sambil jalan kita lihat bagaimana perjalanan corona ini. Karena tadi kan saya sampaikan dance with corona. Ayo kita nanti hidup berdamai dengan corona dan kita berdansa dengan corona. Bisa saja nanti di masa depan kita menjadi umpul-umpulan lagi boleh, bisa saja. Tapi untuk sampai saat ini jangan. Jadi ini sebenarnya modal dasar bagi kita untuk segera memulai kehidupan baru di pesantren. Asalkan kiainya atau mursidnya ini segera paham, itu kan akan diikuti santrinya. Ayo kita segera, ini kesempatan kita untuk menata kehidupan baru. Single data santri Indonesia. Ini kesempatan kita untuk menata menjadi lebih baik. Tadi malam ada yang menyampaikan, ini susah dilaksanakan karena nanti harus sepertiga santri dulu yang masuk. Susah dan tidak akan tergantung otoritas. Nanti yang punya otoritas siapa? Metode yang diterapkan di dalam membentuk perilaku santri, metode keteladanan. Mursite nggak gelem gawe masker, ya mana mungkin nanti muridnya mau pakai masker. Ini semua kan tergantung mursidnya, tergantung yainya. Santri itu nurut. Jumlah pesantren ada 28.194 pesantren. Jumlah santrinya 18 juta. Santri yang mukim itu 5 juta. Jumlah ustadznya 1.500. Ini semua terdampak COVID dan sekarang sembunyi semua. Nyaris berhenti proses belajar mengajar. Kita semua harus merenung sampai kapan? Tidak boleh. Harus sesegera mungkin dimulai. Yang dimulai dulu harus pondok yang santrinya mukim. Itu pun ada syarat dan ketentuan berlaku. Karena kalau santri mukim kan gampang mengendalikan. Kalau santrinya keluar masuk ya. Sementara santri yang di pondok kemudian yang ada pendidikan di luar misalnya, ya sudah harus merubah. Kan ada sekarang yang sanawiyah atau aliyah, kemudian yang santrinya pulang. Kalau mau membuka kembali di era ini harus dirubah menjadi mukim. Ya, next. Nah ini, usia santri itu rata-rata kan itu 10 tahun sampai mungkin sampai 40 kali ya. Keluar pesantren biasanya berapa? Iya. Lulus pesantren usia berapa? 25. Sampai usia 25. Ini sangat mungkin dilakukan karena apa? Kefatalannya cuma 0,2%. Jadi hanya 2 dari 1.000 orang. Sangat kecil kemungkinan dia untuk fatal kalau toh positif. Nah, data inilah kemudian yang saya berani menyampaikan sudah waktunya sesegera mungkin dimulai kehidupan pesantren. Next. Sekilas tentang pandemi, jadi belum ditemukan obatnya dan kapan berakhir dan sebagainya. Tidak bisa diberantas, kita harus kendalikan. Rubah lifestyle, rubah gaya hidup. Ini vaksin dan obat. Sampai sekarang masih pengembangan. Sampai kapan nggak tahu kita, kapan ditemukan vaksinnya. Karena ini mutasinya banyak. Jadi gini, vaksin itu akan ditemukan kalau virusnya ini tidak bermutasi, tidak berubah-ubah bentuk. Makanya kenapa tadi disampaikan demam berdarah itu tidak ada vaksinnya. Karena demam berdarah itu berubah-ubah terus. Tetapi kita ini sekarang kan sudah berdamai dengan demam berdarah sebenarnya. Asalkan apa? Protokol kesehatan terhadap demam berdarah itu dijalani. Misalnya dalam musim hujan tidak ada cawan yang melumah, plastik, cowek yang pokoknya tidak berasal dari tanah itu melumah, kaleng-kaleng, tidak melumah. Tidak mungkin di musim hujan ada demam berdarah. Apa demam berdarah hilang dari dunia? Tidak. Di mana dia sekarang kalau lagi tidak menyerang orang? Ya Allah alam, hanya Allah yang tahu.
dilihat pun tidak kelihatan, ya lah setan itu loh, ini nggak iso. Seperti itu. Sebenarnya kita ini sudah berdamai dengan demam berdarah, sudah berdamai dengan TBC. TBC itu kematiannya tinggi loh, ribuan per tahun. Tapi kita akan berdampingan terus dengan TBC. Tapi kita harus taat protokol batuk, etika batuk yang benar misalnya. Batuk itu begitu yang benar, bukan begini. Terus dikasihkan orang, bukan. Jadi itu batuk, pilek itu udah gejalanya. Letih, lesu, lemah, kurang tenaga. Nah, tenggorokan sakit, kadang-kadang ada sesaknya, itu kalau udah parah. Dan penularannya droplet. Droplet itu artinya apa? Oncrotan ngono paling penak wis gampangnya bahasa Jawane ngono. Jadi kontak pribadi menyentuh virus di permukaan benda. Virus itu kalau di suhu normal, di kayu kayak gini bisa sampai 10 jam. Tapi tergantung juga, lain ditaruh di matahari sebentar aja kering, oncrotannya ya langsung mati virusnya. Intinya dia tidak ada media untuk hidup kalau sudah kering. Kemudian pencegahannya kita harus physical distancing, social distancing, pakai masker, cuci tangan, istirahat cukup, mengkonsumsi makanan bergizi, udah ini aja dipatuhi tatanan baru itu. Kemudian tanpa gejala tadi kalau di sini harus istirahat cukup tetap, nutrisi yang baik, olahraga teratur. Kemudian kalau ada gejala ringan sampai sedang dirawat di poliklinik atau rumah sakit, kalau berat baru di rumah sakit rujukan COVID-19. Seluruh daerah di Indonesia sudah ada rumah sakit rujukannya. Ya, the new normal lifestyle santri Indonesia. Pandemi COVID-19 memaksa tiap orang menjalani kehidupan melalui physical social distancing, menjaga jarak, menggunakan masker, kebiasaan mencuci tangan dan sebagainya. Kemudian new normal life-nya yaitu sebagai jalan keluar bersama selama pandemi berlangsung hingga ditemukan vaksin atau obatnya. Next. Memulai aktivitas di pesantren sangat mungkin dilakukan. Tapi ya itu tadi, syarat dan ketentuannya berlaku. Jangan asal dimulai saja. Nah kemudian tentunya hanya berlaku pesantren mukim, menyiapkan sarana prasarana kesehatan, menyiapkan sarana prasarana pendukung gaya hidup baru yang menunjang dipatuhinya protokol kesehatan. Contohnya begini, kalau membuka ini, ya tidak boleh lagi menyediakan tempat wudhu yang jeding jadi satu, batasan semua misalnya. Itu kan menunjang pola hidup baru. Di depan pesantren harus ada keran atau padasan untuk cuci tangan dengan sabun misalnya. Harus menyiapkan masker. Itu kan menunjang protokol yang baru, kehidupan pesantren yang baru. Dan berikutnya adalah mensosialisasikan kebiasaan gaya hidup baru ini. Harus kita sosialisasikan kepada para masyayikh, kepada para ustadz dan kiai-kiai. Dan memperhatikan kedisiplinan seluruh stakeholder pesantren. Saya ulang lagi, stakeholder pesantren di sini sangat penting karena hubungannya paternalisme tadi itu. Apa kata yainya? Kemudian tentu saja memperhatikan kedisiplinan seluruh warga pesantren dan berikutnya memperhatikan dan mentaati protokol kesehatan harus. Bagi pesantren yang terintegrasi, tadi saya sebut juga di depan, ini harus dirubah modelnya menjadi santri mondok. Nah, kemudian nama pesantren dan alamat harus lengkap. Nama lengkap santri sesuai dengan nomor induk KTP, kalau belum punya pakai KK. Nomor induk kependudukan kartu keluarga atau kartu keluarga, kemudian alamat santri harus sesuai dengan tanda kartu penduduk. Kalau enggak harus ada keterangan. Ini sarannya untuk membuka lagi pondok pesantren. Nah, seluruh santri harus punya status COVID. Status COVID itu artinya apa? Dia sudah pernah terinfeksi apa belum? Yang mengeluarkan siapa? Rumah sakit atau dinas kesehatan setempat. Harus ada data itu nanti. Sudah saya sampaikan kalau mau membentuk single data silakan dipakai ini. One solution in my hand. Jadi seluruhnya ada di genggaman kita. Kemudian status kesehatan santri. Santri itu sebelum kembali lagi harus mengantongi surat keterangan. Sehat apa enggak? Punya penyakit penyerta apa enggak? Soalnya apa? Perlakuan di dalam pesantren nanti berbeda antara yang punya penyakit sama enggak.
Sehingga pesantren itu harus menyiapkan ke depan kalau mau dibuka, ini yang saya cerita yang ideal ya, dan saya rasa kita harus yang ideal. Pesantren itu harus punya ruangan untuk karantina. Pesantren itu harus punya ruangan isolasi. Di pesantren itu harus ada ruang transit. Sebelum dia masuk ke pesantren kan diseleksi dulu. Kalau rumahnya Jawa Barat kemudian ke Ngunut, tentu saja kan nggak boleh langsung masuk ke pesantren. Harus ada rumahnya siapa untuk transit dulu. Karena itu harus diverifikasi dulu. Nanti alurnya tesnya saya sampaikan. Kemudian status kesehatan santri tadi sudah. Oke, next. Persiapan yang kedua, sarana prasarana. Rumah transit. Pesantren harus punya poliklinik. Poliklinik tidak harus mempunyai dokter atau perawat. Pesantren sebaiknya dilengkapi dengan rapid test. Siapa yang menyiapkan itu saya tidak bahas di sini. Tergantung nanti kesepakatannya. Ini kan sekedar usulan, bukan keputusan pemerintah. Sekali lagi ini bukan keputusan pemerintah. Hasil saya diskusi dengan teman-teman yang sekarang lagi bersama yainya di Jakarta. Kemudian pesantren itu sebaiknya punya ruang gizi yang baik, punya dietitian, ahli gizi. Nggak harus punya lebih baik kalau nggak punya MOU saja. Karena semua rumah sakit di Indonesia punya ahli gizi sudah. Sekali lagi saya sampaikan, inilah kesempatan kita untuk menata lebih baik. Momen yang pas ini harus kita ambil. Ini kita nggak ngambil, lepas sudah, kita akhirnya semburat. Selesai, eman-eman. Momen ini momen yang tepat. Nah, ruang belajar santri putra dan putri, luasnya sebaiknya 3 kali lipat. Atau kalau enggak 3 kali lipat, untuk tahap awal, 1/3 santri dulu yang boleh masuk. Dipilih yang sehat dulu. Ini protokol, mau dibantah. Saya rasa kalau nanti sudah menjadi protokol resmi, mau membuka itu harus ada otoritas yang mengakreditasi pondok pesantren. Sebaiknya kita harus memulai kehidupan yang baik. Rumah sakit itu ada akreditasi Rumah Sakit Indonesia. Sehingga menjamin orang yang sakit itu tidak malah sakit kalau datang. Pesantren ke depan menurut saya harus ada akreditasi Pondok Pesantren Indonesia. Kapan lagi kita mau membuat yang teratur kalau nggak sekarang? Nah, kemudian yang berikutnya, asrama putra dan putri juga begitu, luasnya harus 3 kali lipat. Kalau tidak, ya 1/3 dulu lah yang masuk. Nanti sambil kita lihat perkembangan, kalau dalam bahasa Inggris namanya surge capacity, surge capacity. Jadi pondok pesantren harus mulai memikirkan untuk melarkan sarana prasarana. Kalau tidak, silakan menampung 1/3 saja. Karena apa? Untuk sarana taat kepada protokol kesehatan, physical distancing itu. Kemudian mempunyai tempat cuci tangan dengan keran yang mengalir, tadi sudah saya sampaikan, padasan atau apapun bentuknya. Kemudian hand sanitizer bisa bikin sendiri, tadi sudah saya sampaikan. Masker, sarana olahraga, ruang karantina, ruang isolasi santri putra dan putri. Kemudian berikutnya dilarang menggunakan karpet. Untuk alasan apa? Supaya mudah dibersihkan. Kalau misalnya pakai begini nih, dipel pagi sore dengan desinfektan, virusnya pasti mati. Kalau pakai karpet susah nanti. Kalau bawa sajadah misalnya, nah ini di sini. Dilarang santri itu tukar-menukar properti pribadi. Misalnya kaos, sarung, baju, kayak kancane sak karpet dhewe. Janganlah. Yang membuat siji gudik kabeh gudikan kan yo ngono-ngono kuwi, kebiasaan ngono kuwi. Nah, kemudian lagi sajadah jangan tukar-menukar gitu. Nah, kemudian alur keluar masuk pesantren itu harus one gate system supaya gampang dikontrol. Next. Persiapan berikutnya sumber daya, sebaiknya punya tenaga medis atau perawat. Tadi kalau nggak punya sudah saya sampaikan, boleh MOU dengan sarana kesehatan setempat. Dan sosialisasi the new normal lifestyle santri Indonesia. Jadi cetak brosur dan kemudian diedarkan.
Ini videonya sedang dalam proses pembuatan. Untuk apa? Untuk sosialisasi. Tapi rasanya kalau belum disetujui skema ini, maksudnya dimulai sekarang pembuatan video, nanti kalau disetujui skema ini, kan tinggal menyampaikan saja ke teman-teman semua. Tentunya yang menyetujui siapa? Yang punya otoritas. Bukan saya, bukan siapa. Ini hanya sekedar wawasan yang akan dibawa ke teman-teman untuk diskusi. Silakan bahan diskusi. Kemudian kapan dimulai? Kalau saya ditanya gitu ya sesegera mungkin. Setelah seluruh data kiai, ustadz, santri itu lengkap. Sebelum lengkap jangan dimulai. Karena apa? Susah memantau nanti. Itulah kemudian pentingnya single data santri, ustadz, kiai di Indonesia. Dan kapan lagi kita ambil kesempatan kalau nggak sekarang? Nah berikutnya, seluruh sarana-prasarana pondok pesantren itu lengkap. Lengkap itu artinya bukan mewah. Yang penting ada tempat untuk memisahkan tatkala ada yang positif. Kemudian setelah pondok pesantren lulus akreditasi Pondok Pesantren Indonesia. Harus ada lembaga yang punya otoritas untuk mengakreditasi Pondok Pesantren Indonesia. Kalau rumah sakit ini ada namanya KARS, Komisi Akreditasi Rumah Sakit Indonesia. Itu siapa yang sahkan? Presiden. Mestinya ke depan harus sesegera mungkin dibentuk Komisi Akreditasi Pondok Pesantren Indonesia. Untuk menjamin apa? Menjamin pesantren yang boleh buka itu yang seperti ini loh gitu. Jadi terstandar. Next. Persiapan kiai, ustadz dan berangkat, persiapan dari para kiai, ustadz untuk berangkat ke pesantren. Ini pertama, kiai atau ustadz itu wajib membawa surat keterangan dan surat keterangan kesehatan dan surat keterangan status COVID-nya dari rumah sakit atau dinas kesehatan asal. Yang berikutnya, suhu tubuh tidak mencapai 37 derajat. Jadi kalau batuk pilek, letih, lesu, lemah, kurang tenaga, sebaiknya jangan berangkat dulu ke pesantren. Yang berikutnya, saat perjalanan harus tetap mematuhi protokol kesehatan, physical distancing, kemudian bawa hand sanitizer, pakai masker dan sebagainya. Kalau mau duduk di kendaraan umum misalnya, tempat duduknya disemprot dulu hand sanitizer, baru kita duduk. Atau dilapi pakai tisu di situ, baru dilapi, baru kita duduk. Kemudian tiba di pesantren wajib melakukan cek suhu tubuh, mencuci tangan dan tidak bersalaman. Dan kiai atau ustadz kurang dari 45 tahun umurnya, ini mungkin debatable ya. 45 tahun itu saya ambil pedoman yang disampaikan oleh juru bicara, gugus tugas BNPB. Itu kurang 45 tahun yang boleh langsung melakukan aktivitas sekarang. Kita ngambil itu aja dulu. Kurang dari 45 tahun yang memiliki penyakit penyerta, ada diabetes, ada hipertensi, ada jantung dan sebagainya, diperbolehkan kembali ke pesantren dengan perlakuan khusus. Untuk itulah kemudian saya bilang, pondok pesantren harus mempunyai ruang isolasi, ruang karantina, ruangan untuk beliau yang mempunyai pengecualian, usia tua, biarpun muda, tapi mempunyai penyakit kronis. Itu sendirikan. Yang berikutnya, kiai atau ustadz lebih dari 45 tahun dengan atau punya penyakit penyerta juga boleh kembali ke pesantren. Syaratnya itu tadi, dengan perlakuan khusus. Next. Ya ini alurnya. Alur yang ideal kalau santri itu. Nah, selama menunggu ini tentunya harus ada rumah transit tadi saya sampaikan. Misalnya di Ngunut. Ya punya anak kiai siapa lah rumahnya dipakai dulu untuk transit misalnya. Nah di sini kemudian kalau umurnya kurang dari 45 tahun sehat, belum pernah tertular atau status COVID-nya negatif, itu dilakukan rapid test. Alurnya seperti ini. Nah ini idealnya seperti ini. Kalau kemudian tidak bisa ideal begitu, next. Ya alternatifnya seperti ini. Ini agak ngirit yang ini. Nah ini bagi santri, guru, ustadz, kiai umurnya lebih dari 45 tahun ataupun yang kurang dari 45 tahun tapi mempunyai penyakit penyerta. Alurnya seperti ini.
untuk menjamin, alur ini saya buat semua ini untuk menjamin bahwa yang masuk ke pondok ini dalam kondisi baik dan layak belajar bersama-sama. Sebenarnya kalau ini sudah terjadi dan bersama-sama di dalam terus tidak kemana-mana itu sama halnya dengan kita satu rumah. Kita kan tidak physical distancing sama istri kita. Nantinya juga begitu, kita akan bersama-sama di dalam pondok itu, tapi statusnya harus sama dulu, sama-sama pernah loro atau sama-sama tidak pernah loro gitu. Etika belajar mengajar di pondok pesantren. Yang pertama harus taat kepada protokol kesehatan. Yang berikutnya kiai atau ustadz usia lebih dari 45 tahun ataupun yang kurang dari 45 tahun tapi mempunyai penyakit penyerta dilarang mengajar tanpa sekat. Kalau menurut saya jenengan patuh saja dulu. Yang penting ndang buka. Soalnya kalau ndak ada itu pasti ndak diizinkan nanti sama pemerintah. Kemudian kiai ustadz umur lebih 45 tahun atau kurang dari 45 tahun dengan penyakit penyerta juga upayakan sebisa mungkin mengajarnya itu secara daring. Kalau tidak itu. Nah kemudian penting untuk kolaborasi dan kerjasama dalam mencegah COVID-19 di lingkungan pondok pesantren. Jadi semua syarat dan ketentuan itu harus mengacu pada protokol yang mencegah terjadinya pandemi di dalam pondok. Next, kebiasaan baru, guru, santri-santri itu dilarang bersalaman dalam kondisi apapun. Melakukan penyemprotan desinfektan seminggu sekali di seluruh lingkungan pesantren, tapi tolong jangan ada orang waktu nyemprot. Boleh dijenguk oleh siapapun selama belajar. Tapi ini kan dia nanti masih bisa diatur tata caranya kalau menjenguk. Jadi setidaknya saya harus menyampaikan yang ideal. Begitu masuk setahun misalnya, tergantung nanti komisi akreditasi Pondok Pesantren Indonesia, mau berapa lama nggak boleh dijenguk. Memang betul efeknya ini sekali skema ini dijalankan multiplying efek ada di sini. Kehidupan sosial ekonomi di sekitar pesantren mau hidup kembali. Tapi juga itu, kita ini dalam keadaan pandemi ini jangan berpikir untuk untung dulu. Penjaga pedagang-pedagang di sekitar pondok pesantren misalnya. Untuk hidup saja dulu. Selamat dulu. Jadi ada, nanti ini bisa dipedomani. Ada tiga kriteria dalam keadaan darurat. Nah, tahapan dari kita mengalami bencana itu tiga itu. Yang pertama kita harus survive. Yang kedua, kita harus berjiwa entrepreneurship dalam supaya kita bisa berkembang. Setelah kita bisa berkembang, baru kita kemudian berpikir menjaga sustainability. Konsep ini harus diajukan kepada yang mempunyai otoritas. Kalau nggak diajukan, bagaimana mungkin yang punya otoritas itu punya keyakinan kalau buka nanti di situ itu akan bisa menjamin tidak ada pandemi baru di tempat itu. Nah inilah kemudian langkah-langkahnya saya sampaikan tadi, harus sesegera mungkin membuat panitia. Panitia dimulainya The New Normal Lifestyle Santri Indonesia secara nasional. Komisi Akreditasi Pondok Pesantren Indonesia. RMI kemudian mengambil ini inisiatif segera dimatangkan rencananya. Jangan berpikir kemudian, aduh santriku mikari sama ini, oh nggak bisa begitu, ini darurat. Sudahlah, hidup saja dulu. Kompromi atau terbasmi, pilihannya kan begitu. Jadi. Kalau nggak kompromi terbasmi pasti. Oh namanya darurat dalam keadaan darurat. Nanti kan pasti akan ada tata kehidupan yang baru. Yang menjadi masalah tatkala kebijakan itu tidak sinergis. Kalau kemudian, saya rasa kalau dinas kesehatan dan sebagainya pasti tidak ada tumpang tindih. Mungkin kesehatan ditindih yang lain, ya mungkin ya. Atau ditumpangi, saya nggak tahu. Tapi kalau kesehatan, insya Allah tidak ada tumpang tindih. Tapi itu tadi, karena pemahaman itu kan belum tentu sesegera mungkin. Kita harus menyadari bahwa ini perang global, sesuatu yang baru. Dokter dan perawat semua belum pernah tahu masalah ini. Apalagi masyarakat awam belum pernah tahu. Wajarlah kalau kemudian terjadi perbedaan-perbedaan. Mungkin itu, terima kasih sebagai bahan untuk kita diskusi. The New Normal
lifestyle santri Indonesia.